Oke, baik. Ini septic tank yang akan dibuat. Ada 2 bak. Bak pertama yang ini berisi air, sehingga sisi-sisi baknya diberikan lapisan kedap air, jadi dibuat pasangan, kemudian dibuat lapisan kedap air. Air harus selalu terisi karena akan berperan penting dalam penghancuran kotoran. Bak pertama ini dihubungkan dengan kloset pada WC-WC, sehingga dibuat 3 pipa inlet 1, 2, 3 untuk memudahkan penyambungan kepada kloset di kamar mandi setiap kamar. Nah, setelah kotoran dari kloset masuk ke bak pertama, dia akan mengapung kurang lebih selama 3 hari dan mikroba akan memprosesnya menjadi hancur dan dia akan turun ke bawah, ke dasar. Kemudian dari dasar ini dia akan masuk ke pipa dan berpindah ke bak yang kedua. Untuk itu, maka pipa penghubung ini dari bak 1 ke bak 2 ini elevasinya harus benar, yaitu di bawah elevasi pipa inlet, sehingga kotoran tidak balik masuk ke toilet lagi, tetapi dia berpindah ke bak kedua. Di bak kedua, kotoran yang sudah hancur tadi bercampur dengan air masuk ke bak kedua ini, maka perlu difilter dengan bak filter. Nah, dibuat bak filter yang kecil yang berisi ijuk dan kerikil, dan di dasarnya itu ada tanah. Kita dapat melihatnya sebagai berikut. Nah, di dasar bak filter ini dibuat ada tanah, kemudian dibuat lubang untuk memudahkan air mengalir ke luarnya. Nah, ini tanah kosong, kemudian dindingnya ini dibuat pasangan biasa saja, hanya berfungsi untuk menahan kerikil yang dipasang kurang lebih setinggi 30 cm dan ijuk kurang lebih 30 cm. Di atas ijuk ini bisa dihamparkan pasir secukupnya untuk menekan ijuk. Nah, kemudian diberikan tinggi sedikit untuk menampung sementara air dan bercampur kotoran yang masuk ke bak kedua ini. Maka air yang bercampur dengan kotoran yang telah hancur itu akan difilter dan masuk ke dalam tanah dengan bersih, sehingga tidak mencemarkan air tanah di bawah septic tank. Kemudian sisi-sisi dari bak kedua ini dibuatkan pasangan biasa, sehingga memungkinkan juga dia menyerap ataupun menahan air. Jadi tidak harus sangat kedap air seperti di bak pertama. Nah, kemudian dibuatkan pipa hawa yang dari bak 1 ini keluar melintasi bak kedua sampai keluar. Ini maksudnya agar pipa ini tidak mengganggu daerah di atas septic tank yang mungkin akan menjadi lantai kamar. Nah, pipa hawa ini sangat penting karena melalui pipa ini ada pertukaran udara. Pertukaran udara ini membawa udara dari bak 1 yang berisi CO2 yang berasal dari gas kotoran ini keluar, sehingga tidak membahayakan pipa pertama. Karena jika tersumbat maka dia bisa meledak. Kemudian dari luar, udara luar bisa membawa mikroba masuk ke dalam untuk membantu proses penguraian kotoran. Kemudian bak ini ditutup dengan plat, ini dicor, ini dengan tebal kurang lebih 15 cm, kemudian tulangannya ini berjarak 77 cm.
Kemudian diberikan lubang dan dipasang pipa untuk berjaga-jaga. Apabila baknya penuh, maka dapat disedot melalui pipa ini. Nah, pipa ini pun harus ditutup dengan dop, kemudian juga ditutup lagi dengan plat besi, dipasang dinabol, dikunci, sehingga akan dibuka jika sangat dibutuhkan. Nah, ini tidak akan mengganggu lantai, karena ketika dibuatkan lantai untuk kamar, itu lantainya sejajar dengan tinggi penutup pipa ini. Demikian septic tank yang akan dibuat.